ayahku datang ke kontrakan kecilku dan bertanya, "Kenapa kamu tidak tinggal di rumah mewahmu saja, Nak?" Lalu tiba-tiba suamiku masuk dari luar. Dia berteriak, membentak ayahku. "Apa? Rumah? Rumah itu sekarang jadi milik ibuku. Kalau Anda tidak terima, kuceraikan anakmu sekarang juga." Suami tidak tahu dengan siapa dia sedang berurusan. Setelah hari itu, apa yang dilakukan ayahku merubah hidup suami dan keluarganya. Karena sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja. Teman-teman yang menonton cerita ini, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara kipas angin tua yang berkarat mendominasi keheningan di ruang tamu sempit itu. Udara di dalam kontrakan terasa pengap dan panas, seolah dinding-dindingnya yang kusah menekan siapa saja yang berada di dalamnya. Nabila duduk dengan gelisah di ujung kursi kayu yang bantalannya sudah menipis. Di hadapannya duduk seorang pria parubaya dengan pakaian yang sangat sederhana. Pria itu mengenakan kemeja lusuh yang kancingnya sedikit longgar dan celana bahan yang sudah mulai memudar warnanya. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan keteduhan sekaligus ketegasan yang sulit dijelaskan. Itu adalah Pak Harmantio, ayah kandung Nabila. Pak Harmantio memandang berkeliling ruangan itu. Matanya menyapu dinding yang catnya mengelupas, lantai, ubin yang retak di beberapa bagian, dan perabot rumah tangga yang seadanya. Tidak ada rasa jijik dalam tatapannya. Hanya ada kesedihan mendalam yang ia coba sembunyikan dari putrinya. Ia menarik napas panjang, aroma masakan, tetangga dan debu jalanan menyeruap masuk melalui ventilasi yang terbuka. Ia menatap putrinya lekat-lekat. Nabila tampak kurus. Wajahnya yang cantik tertutup gurat kelelahan. Meski ia berusaha tersenyum menyambut kedatangan, ayahnya hijab yang ia kenakan tampak rapi meski sederhana, membingkai. Wajahnya yang menunduk takut. "Pak." Harmantio akhirnya membuka suara, nadanya lembut namun penuh penekanan. Ia bertanya, "Mengapa Nabila memilih hidup menderita seperti ini? Kenapa kamu tidak tinggal di rumah mewahmu saja, Nak?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Nabila terdiam. Ia meremas jemari tangannya sendiri. Ia tidak berani menatap mata ayahnya. Ia tahu ayahnya kecewa bukan karena Nabila miskin, tapi karena Nabila membiarkan dirinya direndahkan. Nabila menjawab dengan suara lirih bahwa ia ingin berbakti pada suaminya. Ia ingin memulai semuanya dari nol bersama Andika. Ia percaya bahwa perjuangan bersama akan membuahkan hasil yang manis. Namun Pak Harmantio tahu bahwa itu bukan sekadar perjuangan. Ia melihat ada ketidakadilan yang terjadi pada putrinya. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan pintu dengan kasar. Suara standar motor yang dihentakkan ke tanah terdengar nyaring, diikuti langkah kaki berat yang mendekat. Pintu depan terbuka lebar, tanpa diketuk. Andika masuk dengan wajah merah padam dan keringat bercucuran. Ia baru saja pulang kerja dan sepertinya membawa seluruh kekesalan dari kantor ke rumah. Andika melempar tas kerjanya ke sofa butut membuat debu sedikit berterbangan. Matanya kemudian menangkap sosok Pak Harmantio yang duduk tenang di kursi tamu. Raut wajah Andika berubah seketika. Bukan rasa hormat yang muncul, melainkan rasa jijik dan marah. Ia menatap mertuanya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Bagi Andika, Pak Harmantio hanyalah orang tua tidak berguna yang bisanya hanya menyusahkan. Andika tidak tahu siapa sebenarnya pria tua di hadapannya itu. Yang ia tahu mertuanya ini tidak pernah memberinya uang atau modal usaha. Andika mendengus kasar. Ia berjalan mendekat sambil melonggarkan dasinya dengan kasar. Ia bertanya dengan nada tinggi, "Apa yang dilakukan orang tua itu di sini?" Nabila bangkit dari duduknya, mencoba menenangkan suaminya. Ia berkata bahwa ayahnya hanya datang berkunjung sebentar untuk melihat kabar mereka. Namun Andika tidak peduli. Ia merasa lelah dan kehadiran tamu yang dianggapnya miskin ini hanya menambah
beban pikirannya, Andika mulai mengungkit-ungkit masalah ekonomi. Ia berkata bahwa beras di dapur sudah habis dan ia tidak punya uang lebih untuk menjamu tamu, apalagi tamu yang tidak membawa apa-apa. Kata-kata itu begitu tajam dan menyakitkan. Nabila menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia malu pada ayahnya. Pak Harmantio masih duduk tenang. Ia tidak terpancing emosi sedikitpun. Ia menatap menantunya dengan tatapan datar yang sulit diartikan. Lalu dengan suara berat ia mengulang pertanyaannya pada Nabila tadi. Namun kali ini ia tujukan agar Andika mendengarnya. Ia bertanya tentang rumah. Ia menyinggung bahwa Nabila memiliki hak atas tempat tinggal yang lebih layak. Pertanyaan sederhana itu justru menjadi pemantik api amarah Andika yang sudah membara. Andika meledak. Ia berteriak lantang di depan wajah mertuanya. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan sempit itu, membuat tetangga sebelah mungkin bisa mendengarnya. Apa? Rumah. Rumah itu sekarang jadi milik ibuku. Kalau Anda tidak terima, ku ceraikan anakmu sekarang juga. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa saringan. Andika merasa di atas angin. Ia merasa memiliki kuasa penuh atas Nabila. Ia baru saja memanipulasi Nabila beberapa bulan lalu untuk menandatangani surat pemindahan hak properti atas nama Ibu Siti, ibu kandung Andika, dengan alasan agar aset mereka aman dari pajak progresif atau alasan konyol lainnya yang Nabila percayai karena cintanya yang buta. Nabila tersentak mendengar ancaman cerai itu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak menyangka Andika akan tega mengucapkan kata keramat itu di depan ayahnya. Nabila memegang lengan Andika, memohon agar suaminya tidak berbicara seperti itu. Namun Andika menepis tangan istrinya dengan kasar. Ia menunjuk wajah Pak Harmantio dengan telunjuknya. Ia berkata bahwa ia muak melihat kemiskinan yang dibawa oleh keluarga Nabila. Ia menganggap Nabila dan ayahnya adalah benalu. Andika tidak tahu bahwa ia sedang menunjuk wajah pemilik separuh gedung pencakar langit di ibu kota. Suasana hening sejenak setelah teriakan itu. Pak Harmantio perlahan bangkit dari kursinya. Ia merapikan kemeja lusuhnya dengan gerakan lambat dan bermartabat. Tidak ada kemarahan meledak-ledak di wajahnya. Ia justru tersenyum tipis. Senyum yang sangat dingin dan mengerikan jika Andika cukup cerdas untuk memahaminya. Pak Harmantio menatap mata Andika dalam-dalam. Ia berkata pelan, "Baiklah, catat kata-katamu barusan. Mulai detik ini hitungan mundur dimulai." Kalimat itu terdengar seperti ramalan buruk. Pak Harmantio kemudian beralih menatap Nabila. Ia mengusap kepala putrinya yang tertutup hijab dengan penuh kasih sayang. Ia berbisik agar Nabila kuat karena badai akan segera datang. Tapi setelah itu pelangi akan muncul. Nabila menangis terseduh-seduh, mencium tangan ayahnya. Andika hanya emcih melihat pemandangan itu. Ia merasa menang. Ia merasa telah berhasil mengintimidasi mertuanya hingga pergi. Pak Harmantio berjalan keluar dari kontrakan itu tanpa menoleh lagi ke arah Andika. Ia melangkah menyusuri gang sempit yang becek. Andika melihat dari jendela dan tertawa sinis saat melihat mertuanya berjalan kaki menuju jalan raya untuk mencari angkutan umum. Andika bergumam bahwa orang miskin memang menyedihkan. Namun Andika tidak melihat apa yang terjadi di tikungan jalan raya yang tertutup tembok tinggi. Di sana, sebuah mobil sedan hitam mengkilap sudah menunggu. Mesinnya menyala halus nyaris tanpa suara. Seorang pria tegap dengan setelan jas rapi. Pak Hadi berdiri di samping pintu mobil yang terbuka. Pak Hadi membungkuk hormat saat Pak Harmantio mendekat. Pak Harmantio masuk ke dalam mobil mewah itu meninggalkan panas dan debu jalanan di luar. Di dalam mobil yang sejuk dan wangi, ekspresi wajah Pak Harmantio berubah total. Kesedihan di matanya hilang, berganti dengan kilatan tajam seorang penguasa bisnis yang baru saja diusik. Ia mengambil ponsel canggih dari saku jas yang tersimpan di dalam mobil. Ia menghubungi tim hukumnya. Ia
memerintahkan untuk menyiapkan semua berkas. Permainan baru saja dimulai. Andika tidak tahu dengan siapa ia sedang berurusan. Sementara itu di dalam kontrakan Andika masih menggerutu. Ia merasa puas telah melampiaskan emosinya. Ia tidak sadar bahwa teriakan angkuhnya tadi adalah paku pertama yang ia tancapkan ke peti matinya sendiri. Ia duduk di kursi bekas Pak Harmantio, merasa dirinya adalah raja di istana kecil yang rapuh itu. Nabila masuk kamar mandi untuk menyembunyikan tangisnya. Ia menyalakan keran air agar suara isangnya tidak terdengar. Hatinya hancur. Ia mencintai Andika, tapi penghinaan terhadap ayahnya adalah luka yang teramat dalam. Malam itu mendung, tebal menggantung di langit. Seolah alam pun tahu bahwa karma sedang bersiap untuk menjatuhkan palu keadilannya. Malam semakin larut, namun ketegangan di dalam kontrakan kecil itu belum juga surut. Andika masih duduk di ruang tamu, merokok dengan gelisah. Asap rokok memenuhi ruangan yang ventilasinya buruk, membuat udara semakin sesak. Nabila sudah keluar dari kamar mandi, matanya sembab, namun ia tetap berusaha melayani suaminya dengan membuatkan teh hangat. Ia meletakkan gelas teh di atas meja kecil di hadapan Andika dengan hati-hati, takut salah sedikit saja akan memicu amarah suaminya lagi. Saat Andika hendak mengambil gelas tehnya, matanya tertumbuk pada sebuah benda yang tergeletak di ujung meja. Sebuah jam tangan. Jam tangan itu terlihat tua dengan tali kulit yang sudah agak terkelupas di bagian pinggirnya. Kaca jam itu terlihat kusam. Itu adalah jam tangan milik Pak Harmanio yang tertinggal saat beliau pergi tadi. Andika mengambil jam tangan itu dengan kasar. Ia membolak-balik benda itu di tangannya dengan tatapan mengejek. Ia mendengus, menganggap mertuanya sengaja meninggalkan barang rongsokan ini agar Andika yang membuangnya. Andika berteriak memanggil Nabila. Ia bertanya mengapa ayahnya meninggalkan sampah di rumah ini. Nabila bergegas mendekat melihat jam tangan ayahnya di tangan Andika. Ia meminta jam itu dengan sopan, mengatakan bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya nanti. Nabila tahu jam itu sangat berharga bagi ayahnya, bukan karena harganya, tapi karena itu adalah barang kesayangan yang selalu dipakai ayahnya sejak Nabila kecil. Namun Andika tidak mau memberikannya. Ia merasa direpotkan dengan gerakan tiba-tiba yang didorong oleh rasa kesal yang tidak beralasan. Andika membanting jam tangan itu ke lantai ubin. Suara benturan keras terdengar menyakitkan. Kaca jam itu pecah berantakan, jarum-jarumnya terlepas dan tali kulitnya putus. Nabila menjerit tertahan. Ia langsung berlutut memunguti pecahan jam tangan itu dengan tangan gemetar. Air matanya kembali menetes. Ia tidak habis pikir mengapa Andika bisa sejahat ini pada barang milik ayahnya. Andika tertawa, meremehkan. Ia berkata bahwa jam butut seperti itu tidak pantas diperlakukan. Istimewa. Ia bahkan mengancam akan menyapu sisanya dan membuangnya ke tempat sampah di depan. Andika tidak tahu bahwa jam tangan yang baru saja ia hancurkan adalah sebuah mahakarya horologi dunia. Itu bukan jam bekas pasar loak. Itu adalah jam tangan edisi kolektor yang dibuat terbatas dengan mesin rumit yang nilainya setara dengan ratusan unit rumah yang sedang Andika tempati. Pak Harmantio memang sengaja membiarkan tampilannya terlihat tua agar tidak mencolok. Namun bagi mata yang terlatih, jam itu adalah harta karun. Belum sempat Nabila selesai memunguti pecahan jam itu, pintu depan kembali terbuka. Kali ini tanpa salam, tanpa ketukan. Sosok wanita paruh dengan pakaian mencolok dan perhiasan emas yang berlebihan masuk dengan angkuh. Itu adalah Ibu Siti, ibu kandung Andika. Wajahnya dipoles riasan tebal yang tidak bisa menutupi kerutan kebencian di wajahnya. Ia menatap sekeliling kontrakan dengan tatapan jijik, seolah-olah ia baru saja masuk ke kandang hewan. Andika langsung berdiri, menyambut ibunya. Wajahnya yang tadi garang pada Nabila kini berubah menjadi manis dan patuh. Ibu Siti tidak memedulikan Nabila yang sedang berlutut di lantai memunguti sampah.
Ia langsung duduk di kursi utama dan meletakkan tas mahalnya di meja. Ia mengeluarkan sebuah map dari dalam tasnya. Dengan suara cempreng yang menyakitkan telinga, Ibu Siti mengumumkan tujuannya datang. Ia membawa sertifikat rumah. Bukan rumah kontrakan ini, tapi rumah mewah yang seharusnya menjadi hak Nabila. Rumah yang dibeli dengan uang tabungan Nabila, namun diatasnamakan Andika dan kemudian dibalik nama lagi ke Ibu Siti. Ibu Siti berkata dengan lantang bahwa rumah itu sudah resmi menjadi miliknya sepenuhnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak sudi punya menantu yang keluarganya miskin dan tidak punya tata krama seperti Nabila. Ia menuduh Nabila hanya menjadi beban bagi karir Andika. Ibu Siti menghasut Andika bahwa Nabila membawa sial. Andika, anak yang tidak punya pendirian, itu hanya mengangguk setuju pada setiap kata ibunya. Ia merasa divalidasi. Ia merasa bahwa menyingkirkan Nabila adalah langkah tepat menuju kesuksesan. Ibu Siti kemudian memberikan perintah yang mengejutkan. Ia menyuruh Andika untuk mengusir Nabila malam ini juga dari kontrakan ini. Alasannya tidak masuk akal. Ia berkata bahwa kontrakan ini juga dibayar pakai uang Andika. Jadi, Nabila tidak berhak tinggal di sini jika tidak berguna. Nabila terbelalak. Ia berdiri mencoba membela diri. Ia mengingatkan Andika bahwa uang sewa kontrakan ini dibayar dari sisa tabungan Nabila bulan lalu karena gaji Andika habis untuk gaya hidup ibunya. Namun, fakta tidak berlaku di hadapan Ibu Siti dan Andika. Ibu Siti justru berteriak, lebih keras menuduh Nabila perhitungan dan tidak ikhlas pada suami. Ia menyebut Nabila istri durhaka. Andika yang takut pada ibunya akhirnya menuruti perintah gila itu. Ia menunjuk pintu keluar dan menyuruh Nabila pergi. Ia berkata bahwa ia akan mengurus surat cerai secepatnya. Nabila menatap suaminya dengan pandangan tidak percaya. 5 tahun pernikahan, semua pengorbanan dibalas dengan pengusiran di tengah malam hanya karena hasutan ibunya. Nabila tidak memohon. Ia tahu harga dirinya lebih berharga daripada berlutut di kaki manusia-manusia serakah ini. Ia masuk ke kamar mengambil sebuah tas jinjing kecil. Ia hanya memasukkan beberapa helai pakaian dan dokumen penting miliknya. Ia tidak membawa satuan barang yang dibeli dari uang Andika yang sebenarnya memang hampir tidak ada. Nabila keluar dari kamar dengan wajah tegar. Ia menatap Ibu Siti dan Andika bergantian. Ia berkata, pelan namun tegas bahwa ia akan pergi. Ia berharap mereka bahagia dengan pilihan mereka. Nabila melangkah keluar menembus malam yang gelap. Langit yang sedari, tadi mendung akhirnya menumpahkan hujan deras. Nabila berjalan kaki tanpa payung. Air hujan membasahi tubuh dan hijabnya menyamarkan air mata yang mengalir di pipinya. Ia berjalan menjauh dari kontrakan itu, menjauh dari kehidupan neraka yang selama ini ia pertahankan. Di ujung jalan, ia berhenti di sebuah halte sepi. Dengan tangan gemetar kedinginan, ia merogosu bajunya yang basah, mengambil ponsel, dan menekan satu nomor yang sudah lama tidak ia hubungi untuk meminta tolong. Sementara itu, di dalam kontrakan, Ibu, Siti, dan Andika tertawa puas. Mereka merasa telah membuang sampah. Andika kembali duduk dan matanya kembali melihat pecahan jam tangan di lantai yang belum sempat dibersihkan Nabila sampai tuntas. Ada bagian belakang jam yang terlepas, memperlihatkan ukiran kecil dan serangkaian nomor seri serta merek yang tertulis sangat kecil namun jelas. Rasa penasaran menggelitik Andika. Ia memungut lempengan logam kecil itu. Ia mengambil ponselnya dan mengetikkan merek serta nomor seri yang tertera di sana ke mesin pencari internet. Layar ponselnya memuat hasil pencarian. Mata Andika membelalak, mulutnya terbuka lebar. Rokok di bibirnya terjatuh ke lantai. Di layar, ponsel itu terpampang gambar jam tangan yang persis sama dengan yang baru saja ia banting. Judul artikelnya berbunyi, Lelang Mahakarya Langka terjual senilai ratusan miliar. Andika membaca digit angka harganya berulang kali.
Nolnya sangat banyak. Ia merasa darahnya berhenti mengalir. Jantungnya berdegup kencang hingga menyakitkan dada. Ia melihat ke lantai, ke arah serpihan kaca dan mesin jam yang berserakan. Andika panik luar biasa. Ia jatuh berlutut, berusaha menyatukan kembali kepingan-kepingan jam itu dengan tangan gemetar. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ibu Siti yang melihat tingkah aneh anaknya bertanya, "Ada apa?" Andika tidak sanggup menjawab. Tenggorokannya tercekat. Ia baru saja menghancurkan benda yang nilainya bisa membeli harga diri seluruh keluarga besarnya 7 turunan. Rasa takut mulai merayapi tulang punggungnya. Jika mertuanya punya jam tangan seperti ini, lalu siapa sebenarnya orang tua? Lusuh tadi? Pertanyaan itu menghantam kepala Andika seperti palu godam. Di luar sana hujan semakin deras, seolah menertawakan kebodohan Andika yang baru saja dimulai. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah jendela kontrakan yang tidak tertutup rapat, menyinari wajah Andika yang pucat pasaran. Ia tidak tidur semalaman. Matanya merah dan bengkak dikelilingi lingkaran hitam yang membuatnya terlihat seperti mayat hidup. Semalaman, suntuk ia mengaduk-aduk tempat sampah di depan rumah, mencari sisa-sisa jam tangan yang ia banting semalam. Namun anehnya, kepingan-kepingan itu lenyap tanpa jejak. Tidak ada roda gigi, tidak ada pecahan kaca, bahkan tali kulitnya pun hilang. Andika merasa hampir gila. Ia mulai meragukan kewarasannya sendiri. Apakah ia salah melihat informasi di internet semalam? Ataukah ada seseorang yang mengambilnya diam-diam saat ia lengah, ketakutan menghantuinya? Jika jam itu benar-benar asli dan mertuanya menuntut ganti rugi, Andika tahu ia harus bekerja 100 tahun pun tidak akan sanggup membayarnya. Dengan langkah, gontai dan pikiran kacau, Andika memaksakan diri berangkat ke kantor. Sepanjang perjalanan di atas motor kreditan, ia membayangkan skenario terburuk. Ia membayangkan polisi sudah menunggunya di lobi kantor atau surat pemecatan sudah ada di mejanya karena performa kerjanya yang menurun. Belakangan ini, sesampainya di gedung perkantoran, Andika berjalan menunduk menghindari tatapan orang lain. Jantungnya berdegup kencang setiap kali melihat petugas keamanan, takut mereka akan menyeretnya keluar. Baru saja ia duduk di kursi kerjanya yang sempit, telepon di mejanya berdering nyaring. Suara sekretaris direksi terdengar di ujung sana, memerintahkannya untuk segera menghadap CEO di lantai paling atas. Keringat dingin mengucur deras di punggung Andika. Tamatlah riwayatku, pikirnya. Dengan lutut gemetar, ia naik lift menuju lantai eksekutif. Pintu lift terbuka memperlihatkan lorong mewah berkarpet tebal yang jarang ia injak. Ia mengetuk pintu ruangan dengan tangan berkeringat. Terdengar suara berat mempersilakannya masuk. Di dalam ruangan yang dingin itu, Pak Direktur duduk di balik meja besarnya menatap Andika dengan tatapan tajam. Andika menunduk, siap menerima makian atau surat pemecatan. Ia sudah menyusun kalimat pembelaan diri di kepalanya, bahkan siap berlutut memohon belas kasihan. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Andika terenganga tak percaya. Pak Direktur berdiri tersenyum lebar dan mengulurkan tangannya. Ia mengucapkan selamat kepada Andika. Ia berkata bahwa perusahaan sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran dan mereka membutuhkan orang muda yang ambisius untuk memimpin cabang utama di pusat kota. Andika terpilih menjadi kepala cabang baru dengan wewenang penuh atas operasional dan keuangan. Andika mematung. Otaknya butuh beberapa detik untuk memproses informasi ini. Bukannya dipecat, ia malah dipromosikan. Gajinya naik 3 kali lipat, ditambah fasilitas mobil, dinas dan tunjangan lainnya. Rasa takut yang mencekik Andika sejak semalam mendadak sirna berganti dengan gelombang euforia yang memabukkan. Ia menyalami tangan bosnya dengan semangat berapi-api. Dalam hati ia menertawakan ketakutannya sendiri. Ternyata ia memang hebat. Ternyata nasib baik sedang berpihak padanya. Soal jam tangan itu,
Andika langsung mengambil kesimpulan sendiri untuk menenangkan hatinya. Pas jam itu palsu. Tidak mungkin orang tua miskin seperti Pak Harmantio punya barang asli senilai ratusan miliar. Itu pasti hanya barang tiruan kualitas super yang menipu mata awam. Andika merasa bodoh karena sempat ketakutan. Ia kembali menegakkan dadanya. Arogansinya kembali muncul bahkan lebih besar dari sebelumnya. Keluar dari ruangan bos, Andika merasa seperti berjalan di atas awan. Ia menelepon Ibu Siti dengan penuh semangat. Ia mengabarkan berita gembira. Itu, Ibu Siti di ujung telepon berteriak, kegirangan, memuji-muji anaknya yang hebat dan semakin yakin bahwa keputusan mengusir Nabila adalah pembuka pintu rezeki. Menurut Ibu Siti, Nabila adalah pembawa sial yang menghambat karir Andika selama ini. Andika setuju sepenuhnya. Ia merasa bebas dan berkuasa. Siang itu juga ia mentraktir rekan-rekan kerjanya makan siang di restoran mahal, memesan menu-menu terbaik dan minuman jus segar paling mahal, memamerkan jabatan barunya dengan angkuh. Beberapa hari setelah pengangkatan itu, Andika mulai memegang kendali penuh atas keuangan cabang. Akses terhadap dana operasional perusahaan yang besar kini ada di ujung jarinya. Ibu Siti yang tidak pernah puas mulai merengek. Ia mengeluh bahwa rumah mewah yang baru mereka rampas dari Nabila itu interiornya kurang modern. Ia ingin mengganti marmer lantai, membeli lampu gantung kristal impor, dan membuat kolam renang baru agar bisa dipamarkan ke teman-teman arisannya. Biaya yang dibutuhkan sangat besar, jauh melebihi gaji Andika meski sudah naik jabatan. Awalnya Andika ragu, namun bisikan setan dan keinginan untuk dipuji sebagai anak berbakti yang sukses mengalahkan akal sehatnya. Ia melihat celah dalam keuangan kantor yang sepertinya longgar. Ia berpikir bisa meminjam dana itu sebentar dengan dari biaya renovasi kantor cabang atau biaya pemasaran lalu. Menggantinya nanti saat bonus tahunan turun. Tanpa pikir panjang, Andika menandatangani persetujuan pengeluaran dana fiktif. Uang miliaran rupiah mengalir mulus ke rekening pribadinya, lalu diteruskan ke kontraktor untuk merenovasi rumah ibunya. Andika tidak sadar bahwa kemudahan itu adalah jebakan yang disiapkan dengan sangat rapi. Di sebuah ruangan lain yang jauh dari sana, Pak Harmantio sedang duduk di depan layar monitor besar yang menampilkan data transaksi perusahaan secara real time. Di sebelahnya berdiri Pak Hadi dan seorang auditor senior. Mereka melihat notifikasi merah berkedip di layar, menandakan adanya aliran dana mencurigakan yang disetujui oleh akun Andika. Pak Harmantio tidak memerintahkan untuk menghentikannya. Ia justru menyesap teh hangatnya dengan tenang. Ia memberi isyarat kepada Pak Hadi untuk membiarkan tikus itu memakan umpan sampai kenyang. Biarkan dia merasa aman, biarkan dia membangun istana impiannya. Karena semakin tinggi ia terbang, semakin hancur remuk saat ia jatuh nanti. Semua bukti transaksi itu direkam dan disimpan rapi menjadi bom. Waktu yang siap diledakkan kapan saja. Andika dengan segala kesombongannya sedang menggali kuburannya sendiri. Dengan sangat rajin mengirainya sedang membangun singgah sana. 2 minggu berlalu, renovasi rumah mewah yang kini ditempati Ibu Siti dan Andika telah selesai. Rumah itu tampak mentereng, jauh lebih mencolok dibandingkan rumah-rumah lain di komplek elit tersebut. Pilar-pilarnya dilapisi kat emas yang berlebihan. Patung-patung singa norak menghiasi gerbang dan lampu kristal raksasa menggantung di ruang tamu. Terlihat jelas dari jalan raya. Ibu Siti merasa dirinya kini adalah ratu. Ia tidak sabar memamerkan kekayaannya kepada dunia. Ia segera menyebar undangan pesta syukuran rumah baru kepada seluruh kenalannya, tetangga, komplek, bahkan teman-teman lama yang dulu pernah meremahkannya. Malam pesta itu tiba. Halaman rumah dipenuhi mobil-mobil tamu. Meski kebanyakan adalah mobil biasa, bukan mobil mewah, seperti yang diharapkan Ibu Siti. Musik dangdut diputar dengan volume keras, sedikit tidak cocok dengan nuansa komplek elit yang tenang. Namun, Ibu
Siti tidak peduli. Ia sibuk mondar-mandir dengan pakaian penuh payet, berkilauan, menyapa tamu dengan dagu terangkat, menceritakan kebohongan demi kebohongan tentang bisnis anaknya yang mendunia. Andika berdiri di samping. Ibunya mengenakan setelan jas mahal yang dibeli dari uang hasil korupsi, tersenyum bangga menikmati pujian palsu dari orang-orang yang hanya datang demi makanan gratis. Di tengah hingar-bingar pesta, sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Pintu terbuka dan turunlah sosok wanita yang membuat beberapa tamu terdiam. Itu Nabila. Ia datang bukan untuk mengacau, melainkan karena Andika terus menerornya lewat pesan singkat untuk segera mengantarkan berkas-berkas, asli rumah dan surat pernyataan cerai, agar proses hukum bisa dipercepat. Nabila tampil sederhana namun sangat berkelas. Ia mengenakan gamis panjang yang jatuh dengan indah dan hijab yang menutupi dada dengan rapi. Tidak ada perhiasan yang melekat di tubuhnya, namun aura ketenangannya membuat ia terlihat jauh lebih bersinar daripada Ibu Siti yang bergelimang emas. Melihat kedatangan Nabila, wajah Ibu Siti berubah masam. Ia segera menghampiri mantan menantunya itu dengan langkah lebar, sengaja mengeraskan suaranya agar didengar para tamu. Ia menyambut Nabila dengan hinaan, bertanya apakah Nabila datang untuk mengemis makanan sisa karena sudah tidak punya uang untuk makan. Para tamu berbisik-bisik, sebagian menatap kasihan, sebagian lain menatap sinis terhasut omongan Ibu Siti. Andika ikut mendekat menatap Nabila dengan tatapan merendahkan, menagih berkas yang dibawanya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Nabila menyerahkan map yang ia bawa dengan tenang. Ia berkata pelan bahwa ia hanya ingin semua urusan selesai dan tidak ingin ada hubungan apa-apa lagi dengan keluarga ini. Namun, Ibu Siti belum puas jika belum mempermalukan Nabila sampai ke dasar. Ia merebut map itu, lalu dengan sengaja menjatuhkan piring berisi makanan berminyak ke arah kaki Nabila. Saus kental mengotori ujung gamis Nabila. Ibu Siti tertawa culas, berpura-pura tidak sengaja. Lalu dengan nada memerintah, ia menyuruh Nabila membersihkan kotoran itu. Ia bahkan menunjuk ke arah dap belakang, mengatakan bahwa tempat wanita miskin seperti Nabila adalah di tempat cuci piring, bukan di ruang tamu yang megah ini. Ibunya memperlakukan Nabila seperti itu. Ia bahkan ikut tertawa kecil, merasa bahwa Nabila pantas mendapatkan pelajaran karena dulu berani melawan mereka. Nabila menarik napas panjang, menahan gejolak di dadanya. Ia menatap mata Andika untuk terakhir kalinya, mencari sisa-sisa hati nurani pria yang pernah ia cintai. Namun, ia hanya menemukan kekosongan dan kesombongan. Saat Nabila hendak berbalik pergi, menolak untuk diperlakukan lebih rendah. Lagi, tiba-tiba suasana berubah, mencekam. Lampu kristal raksasa di ruang tamu berkedip sekali, 2 kali, lalu mati total. Bukan hanya lampu ruang tamu, seluruh lampu di rumah itu padam. Musik berhenti mendadak, kegelapan menyelimuti pesta. Para tamu mulai panik dan bersuara gaduh. Andika berteriak, memanggil pembantu untuk memeriksa. Sekring listrik mengira hanya korsleting biasa karena beban daya yang berlebihan. Namun saat ia melihat keluar jendela, ia menyadari sesuatu yang aneh. Lampu jalan dan rumah-rumah tetangga menyala terang benderang. Hanya rumah ini yang gelap gulita seperti pulau mati di tengah lautan cahaya. Di tengah kebingungan itu, dari arah gerbang depan, sorot lampu mobil yang sangat terang menembus kegelapan. Bukan hanya satu, tapi iring-iringan 3 mobil sedan hitam mewah masuk memblokir jalan keluar. Pintu mobil terbuka serempak. Beberapa pria berbadan tegap dengan seragam keamanan turun diikuti oleh seorang pria berkacamata yang membawa tas kerja. Itu adalah tim pengacara dari Harmantio Group. Andika berlari ke depan. Dengan marah, membentak siapa yang berani membuat keributan di rumahnya. Pengacara itu tidak gentar sedikit pun. Dengan bantuan sorot lampu mobil yang menyilaukan mata Andika, pengacara itu membacakan sebuah dokumen dengan suara lantang. Ia menyatakan bahwa tanah tempat rumah ini berdiri adalah aset milik Harmantio Group dengan status hak guna bangunan.
Berdasarkan klausul perjanjian, segala bentuk renovasi atau perubahan struktur bangunan tanpa izin tertulis dari pemilik lahan adalah pelanggaran berat yang mengakibatkan pembatalan hak huni secara sepihak dan seketika. Andika ternganga. Ia mencoba membantah, mengatakan bahwa sertifikat rumah itu sudah atas nama ibunya. Pengacara itu tersenyum tipis dan menjelaskan bahwa yang dimiliki Ibu Siti hanyalah bangunan fisiknya. Tapi tanahnya adalah milik perusahaan yang disewakan jangka panjang. Dan karena Andika telah merenovasi total tanpa izin, menggunakan uang perusahaan pula, maka kontrak sewa tanah itu batal demi hukum. Malam ini juga pengacara itu memberikan ultimatum, kosongkan rumah ini sekarang juga, atau tim keamanan akan membantu mengangkut barang-barang mereka keluar. Ibu Siti menjerit histeris, menuduh mereka penipu. Ia mencoba menyerang pengacara itu, namun ditahan oleh petugas keamanan. Para tamu undangan yang tadinya memuja-muja kini mulai mundur teratur, berbisik-bisik ketakutan melihat kehadiran aparat hukum dan orang-orang berbadan tegap itu. Satu persatu tamu kabur meninggalkan pesta yang berubah jadi bencana. Nabila masih berdiri di sana. Di bawah bayang-bayang, kegelapan menyaksikan karma bekerja. Dengan sangat cepat, ia melihat Andika yang pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena teror, kenyataan yang menghantamnya. Pak Hadi keluar dari salah satu mobil, berjalan, mendekati Nabila. Dengan sikap sangat, hormat yang kontras dengan perlakuan. Orang-orang di situ, Pak Hadi, mempersilakan Nabila masuk ke dalam mobil untuk diantar pulang. Andika melihat pemandangan itu. Ia melihat asisten kepercayaan yang dulu ia kira sopir taksi online kini membukakan pintu mobil mewah untuk istri yang baru saja ia usir. Otak Andika macet, tidak mampu mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu pesta syukuran berubah menjadi malam pengusiran. Di bawah sorot lampu mobil yang tajam, Andika dan Ibu Siti berdiri seperti terdakwa yang baru saja dijatuhi vonis. Sementara Nabila berlalu pergi, meninggalkan kegelapan yang mulai menelan mantan suami dan mertuanya. Suasana di ruang sidang pengadilan agama terasa dingin dan kaku, kontras dengan udara panas di luar gedung. Andika duduk di kursi penggugat dengan kaki yang terus bergerak gelisah, bukan karena gugup menghadapi perceraian, melainkan karena tidak sabar ingin segera mengakhiri ikatan ini dan mengambil apa yang ia anggap sebagai haknya. Di sebelahnya, Ibu Siti duduk dengan wajah angkuh. Matanya tak lepas menatap sinis ke arah Nabila yang duduk tenang di seberang meja. Nabila didampingi oleh seorang pengacara muda yang terlihat biasa saja, namun sorot matanya tajam. Agenda hari itu adalah mediasi terakhir dan pembagian harta bersama. Andika yang sudah gelap mata karena insiden pengusiran dari rumah mewah tempo hari, kini berusaha mengeruk apa saja yang tersisa. Ia tahu bahwa Nabila memiliki sebuah unit usaha toko kain dan butik kecil di pusat perbelanjaan grosir yang cukup ramai. Toko itu dirintis Nabila sejak awal pernikahan mereka dengan modal yang Andika tidak pernah tahu asalnya. Ia berasumsi itu uang tabungan Nabila. Selama ini Andika tidak pernah peduli dengan toko itu karena ia merasa gengsi mengurus bisnis pasar. Namun ia tahu omsetnya stabil. Hakim mediator bertanya mengenai kesepakatan pembagian harta. Tanpa basa-basi, Andika langsung mengajukan tuntutan. Ia meminta hak kepemilikan penuh atas toko tersebut sebagai kompensasi. Ia beralasan bahwa selama menikah gajinya banyak terpakai untuk kebutuhan rumah tangga. Klaim yang sebenarnya bohong besar karena uangnya lebih banyak habis untuk gaya hidup ibunya sehingga ia merasa berhak mendapatkan aset produktif itu. Ibu Siti ikut memanaskan suasana, berbisik-bisik keras bahwa itu adalah ganti rugi yang pantas karena Nabila telah menumpang hidup selama ini. Pengacara Nabila mencoba menginterupsi dengan nada sopan. Ia mengingatkan Andika untuk mempertimbangkan kembali tuntutan tersebut. Ia mengisyaratkan bahwa mengambil alih kepemilikan toko berarti
mengambil alih seluruh aset beserta liabilitas atau kewajiban yang melekat padanya. Namun, peringatan itu dianggap angin lalu oleh Andika. Di kepalanya, ia hanya membayangkan keuntungan harian, toko yang bisa ia gunakan untuk menyewa apartemen mewah. Setelah diusir dari rumah komplek, ia membentak pengacara. Nabila menuduhnya berusaha menakut-nakuti agar Nabila tidak kehilangan sumber uangnya. Nabila menatap Andika dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan di sana, tapi tertutup oleh ketegasan. Ia bertanya pelan kepada Andika, apakah ia yakin menginginkan toko itu sepenuhnya dan melepaskan Nabila dari segala tanggung jawab terkait usaha tersebut. Andika menjawab dengan tegas dan lantang bahwa ia sangat yakin. Ia bahkan menantang Nabila untuk menandatangani surat pemindahan hak saat itu juga. Nabila menghela napas panjang, lalu mengangguk kepada pengacaranya. Berkas disiapkan, pena digoreskan. Dalam hitungan menit, tokoh itu resmi berpindah tangan menjadi milik Andika sepenuhnya. Sidang ditutup dengan keputusan cerai yang akan segera ingkrah. Andika dan Ibu Siti keluar dari ruang sidang dengan senyum lebar. Mereka merasa menang telak. Andika membayangkan dirinya akan menjadi juragan toko yang sukses. Duduk ongkangkan kaki sambil menghitung uang setoran. Mereka memutuskan untuk langsung menuju lokasi. Toko di pusat grosir untuk melakukan inspeksi dan memberitahu karyawan bahwa bos baru telah datang. Sesampainya di ruko tersebut, Andika melihat toko itu tutup. Rolling door tertutup rapat. Ia bingung. Seharusnya jam segini toko buka dan ramai pembeli. Saat ia hendak membuka gembok paksa, sebuah mobil dinas berplat merah dan 2 mobil van berhenti mendadak di depan ruko. Beberapa orang berseragam pegawai pajak dan beberapa pria bertampang garang dengan map tebal turun dari mobil. Mereka menghampiri Andika yang masih memegang gembok. Salah satu petugas pajak bertanya apakah benar ia adalah saudara Andika, pemilik baru tokoh ini sesuai akta yang baru saja disahkan pengadilan. Dengan bangga, Andika membusungkan dada dan membenarkan. Petugas itu tersenyum tipis, lalu menyerahkan sebuah amplop tebal, bersegel resmi. Pada saat yang sama, pria-pria dari mobil van juga maju, menyerahkan tumpukan faktur tagihan yang jatuh tempo. Andika membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Matanya melotot, melihat angka yang tertera. Surat paksa, pajak. Toko itu ternyata menunggak pajak, pertambahan nilai dan pajak penghasilan badan selama 5 tahun berturut-turut, ditambah denda keterlambatan yang bunganya mencekik, totalnya miliaran rupiah. Belum sempat Andika bernapas, pria penagih utang dari vendor kain, tekstil impor ikut bersuara. Mereka menjelaskan bahwa selama ini pasokan barang ke toko Nabila diberikan dengan sistem konsinyasi khusus yang dijamin oleh pihak ketiga. Namun karena kepemilikan beralih, jaminan itu otomatis gugur dan seluruh tagihan barang yang ada di gudang harus dilunasi tunai hari ini juga atau mereka akan menyita aset pribadi pemilik toko sampai lunas. Andika merasa kakinya lemas, seperti jeli. Ia baru sadar selama ini toko itu bisa berjalan lancar bukan karena untung besar, melainkan karena ada subsidi dan jaminan diam-diam dari Pak Harmantio yang menahan semua beban biaya operasional agar Nabila bisa belajar bisnis tanpa tekanan. Kini, payung pelindung itu telah dicabut. Andika berdiri di bawah terik matahari, memegang kertas tagihan yang nilainya jauh lebih besar dari harga jual ginjalnya sekalipun. Ibu Siti yang tadi sombong, kini pucat pasi bersembunyi di balik punggung anaknya. Para petugas tidak mau tahu. Mereka mulai menempelkan stiker besar bertuliskan dalam pengawasan dan sita jaminan di pintu ruko. Andika menjerit frustrasi. Harta gonogini yang ia rebut paksa ternyata bukan emas, melainkan bom waktu yang baru saja meledak di tangannya. Ia resmi menjadi miliarder, tapi dalam bentuk utang. Hari-hari setelah kejadian di toko itu berlalu seperti mimpi buruk bagi Andika. Ponselnya tidak berhenti, berdering, diteror oleh penagih pajak dan vendor.
Ia harus bersembunyi di kos-kosan murah yang bau apek jauh dari standar hidup yang ia impikan. Satu-satunya harapan Andika kini hanyalah pekerjaannya. Ia masih menjabat sebagai kepala cabang. Ia berpikir jika ia bisa memenangkan hati pemilik baru, perusahaan yang akan datang berkunjung hari ini, mungkin ia bisa mendapatkan bonus besar atau pinjaman lunak kantor untuk menutup lubang utangnya yang menganga. Pagi itu, kantor cabang sibuk, luar biasa. Semua karyawan diperintahkan untuk rapi dan bersih. Andika mengenakan jas terbaiknya yang sudah mulai kusut karena tidak sempat di laundry. Ia berdiri di depan cermin toilet kantor, menyemprotkan parfum murahan untuk menutupi bau keringat dingin yang terus keluar karena gugup. Ia melatih senyum dan kalimat penjilat yang akan ia sampaikan. Ia yakin dengan pesonanya dan laporan keuangan yang sudah ia manipulasi sedikit agar terlihat bagus. Ia bisa menyelamatkan karirnya. Jam 10, tepat, iring-iringan mobil mewah memasuki pelataran parkir gedung kantor. Andika dan jajaran manajer berbaris di lobi menyambut kedatangan sang big boss. Pintu mobil utama terbuka. Keluarlah sosok pria tua dengan setelan jas abu-abu yang sangat elegan, didampingi oleh beberapa pengawal berbadan tegap dan tim legal. Jantung Andika berhenti berdetak. Pria itu adalah Pak Harmantio, namun tampilannya kali ini jauh berbeda dari bapak-bapak lusuh yang ia usir dari kontrakannya. Kali ini Pak Harmantio memancarkan aura kekuasaan yang absolut. Setiap langkah kakinya seolah menggetarkan lantai lobi. Di belakang, Pak Harmantio turun seorang wanita muda dengan setelan blazer kerja yang sopan dan hijab modern yang sangat rapi. Ia membawa tas kerja kulit dan tablet. Andika menyipitkan mata lalu terbelalak, kaget. Itu Nabila, mantan istrinya, berjalan dengan langkah percaya diri. Dagunya terangkat, tatapan matanya tajam dan profesional. Tidak ada lagi Nabila yang penurut dan pendiam. Di sini ia adalah seorang eksekutif. Karyawan lain berbisik-bisik kagum melihat kecantikan dan kewibawaan wanita itu tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Rombongan itu melewati barisan penyambut tanpa menoleh. Sedikitpun pada Andika yang mematung dengan mulut terbuka. Mereka langsung menuju ruang rapat utama di lantai atas. Andika yang linglung segera diseret oleh sekretarisnya untuk ikut masuk ke ruang rapat karena ia harus melakukan presentasi. Di dalam ruang rapat yang dingin itu, Pak Harmantio duduk di kursi utama, kursi yang biasanya diduduki oleh CEO lama. Nabila duduk di sisi kanannya, membuka tablet dan memeriksa data dengan serius. Rapat dimulai. CEO lama membuka pembicaraan dengan suara bergetar, memperkenalkan bahwa Harmantio Group telah resmi mengakui sisi mayoritas saham perusahaan ini. Dan mulai hari ini Pak, Harmantio adalah pemilik tunggal, sekaligus komisaris utama. Lutut Andika lemas, ia merosot di kursinya. Dunia terasa berputar. Mertua yang ia hina, yang ia sebut miskin dan benalu, ternyata adalah konglomerat yang baru saja membeli tempatnya bekerja. Tiba giliran Andika untuk presentasi. Ia berdiri dengan gemetar. Keringat bercucuran membasahi kemejanya. Ia tidak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Pak Harmantio dengan tatapan memohon ampun. Pak Harmantio mengangkat tangan, menghentikan Andika, bahkan sebelum ia mulai bicara. Dengan suara tenang, namun menggema di seluruh ruangan. Pak Harmantio berkata bahwa ia tidak butuh presentasi kinerja karena ia sudah memiliki laporan yang lebih akurat. Nabila menekan tombol di tabletnya dan layar proyektor di belakang Andika berubah tampilan. Bukan grafik penjualan yang muncul, melainkan deretan bukti transaksi perbankan, mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana dari kas operasional cabang ke rekening pribadi Andika, lalu diteruskan ke rekening kontraktor bangunan dan toko furnitur. Semua terpampang jelas, lengkap dengan tanggal dan nominalnya. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Ruang rapat hening seketika. Semua mata tertuju pada Andika dengan tatapan jijik dan kaget. Pak Harmantio berbicara datar, tanpa emosi,
layaknya hakim yang membacakan vonis mati. Ia menyatakan bahwa ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi tindak pidana penggelapan dan korupsi korporasi. Andika mencoba menyangkal, tergagap mengatakan bahwa itu hanya pinjaman sementara. Namun, Nabila memotong ucapannya dengan dingin. Ia membacakan pasal-pasal yang dilanggar dan menyebutkan bahwa audit forensik telah selesai dilakukan pagi ini. Pak Harmantio memberi isyarat mata kepada kepala keamanan. Pintu ruang rapa terbuka kasar. 2 orang polisi berseragam lengkap masuk membawa surat penangkapan. Andika panik. Ia menangis, meraung-raung mencoba mendekati Pak Harmantio, memanggilnya ayah dan memohon belas kasihan demi masa lalu mereka. Namun Pak Hadi, asisten Pak Harmantio, dengan sigap menghalangi jalan Andika, menahannya agar tidak menyentuh tuannya. Pak Harmantio menatap Andika dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Ia berkata pelan, "Saya tidak punya anak laki-laki seorang pencuri dan saya tidak punya menantu yang durhaka." Polisi langsung memborgol kedua tangan Andika di belakang punggung. Suara klik logam borgol terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi itu. Andika diseret keluar dari ruang rapat melewati rekan-rekan kerjanya yang menatapnya dengan pandangan menghina. Teriakan minta tolong Andika menggema di lorong. Kantor menjadi tontonan memalukan yang mengakhiri karirnya selamanya. Di dalam ruangan, Nabila kembali menunduk menatap tabletnya, melanjutkan rapat seolah-olah sampah baru saja dibuang dari ruangan itu. Berita penangkapan Andika menyebar dengan kecepatan kilat, tidak hanya di lingkungan kantor, tetapi juga sampai ke telinga Ibu Siti melalui telepon panik dari salah satu rekan kerja Andika yang masih menaruh rasa kasihan. Namun, reaksi Ibu Siti sungguh di luar dugaan akal sehat manusia yang memiliki hati nurani. Bukannya menangis histeris, memikirkan nasib putra tunggalnya yang kini mendekam di balik jeruji besi. Wanita parubaya itu justru mematung sejenak di tengah kamar kontrakan sempit yang baru mereka sewa sehari sebelumnya. Otaknya berputar cepat, bukan mencari cara untuk menyewa pengacara atau menjenguk anaknya, melainkan menghitung sisa aset yang bisa ia selamatkan. Insting bertahan hidupnya yang egois mengambil alih kendali sepenuhnya. Ia tahu betul bahwa kasus penggelapan dana yang menjerat Andika bukan kasus main-main. Jika polisi melakukan pengembangan kasus, bukan tidak mungkin mereka akan menelusuri aliran dana tersebut yang sebagian besar mengalir untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan renovasi rumah tempo hari. Ia takut terseret. Ia takut ikut di penjara. Dengan tangan gemetar namun cekatan, Ibu Siti mulai mengacak-acak lemari pakaian. Ia mengeluarkan sebuah koper besar dan mulai memasukkan barang-barang berharga yang masih tersisa. Beberapa perhiasan emas yang ia beli bulan lalu, jam, tangan, dan tumpukan uang tunai yang ia sembunyikan di bawah kasur. Uang hasil memalak Andika tiap gajian semua ia masukkan ke dalam tas tangan kulitnya. Ia tidak membawa pakaian Andika satu helai pun. Baginya, Andika saat ini adalah beban. Anak itu sudah gagal, sudah tamat dan tidak berguna lagi. Sebagai mesin uang, Ibu Siti membenarkan tindakannya dengan logika yang bengkok. Ia harus selamat dulu agar nanti bisa menolong Andika. Padahal jauh di lubuk hatinya, ia hanya ingin lari sejauh mungkin dari masalah ini. Ia berniat kabur keluar pulau ke tempat kerabat, jauhnya yang tidak tahu menahu soal masalah ini untuk memulai hidup baru dengan sisa harta yang ia bawa. Sebelum berangkat, Ibu Siti menghubungi seorang kenalan lama, seorang wanita bernama Ratmi yang dulu sering ia temui di tempat arisan sosialita palsu. Ratmi dikenal memiliki banyak koneksi bawah tanah dan sering membantu orang-orang yang ingin pergi tanpa jejak. Di telepon, Ratmi terdengar sangat simpatik dan bersedia membantu. Ratmi menjanjikan tiket kapal laut kelas VIP menuju pulau seberang sore ini juga. Dengan satu syarat kecil, Ratmi meminta tolong Ibu Siti membawakan sebuah bungkusan oleh-oleh untuk saudaranya di pelabuhan. Tujuan Ratmi berdalih itu hanyalah
bungkusan obat herbal mahal dan jamu tradisional yang sulit dikirim lewat ekspedisi biasa karena rawan pecah. Sebagai imbalannya, Ratmi akan menanggung seluruh biaya perjalanan Ibu Siti dan memberinya uang saku tambahan. Ibu Siti yang matanya selalu hijau, melihat uang tanpa pikir panjang, langsung menyetujui tawaran itu. Ia merasa Dewi Fortuna masih memihaknya di saat genting seperti ini. Pertemuan dilakukan di sebuah warung kopi di pinggir jalan menuju pelabuhan. Ratmi datang menyerahkan tiket dan sebuah tas jinjing yang cukup berat terbungkus rapi dengan lakban coklat. Ibu Siti menerimanya tanpa curiga sedikit pun. Pikirannya terlalu sibuk membayangkan dirinya duduk santai di kapal laut kelas VIP menjauh dari kejaran polisi dan penagih utang yang mungkin sedang memburu. Andika. Setelah transaksi singkat itu, Ibu Siti bergegas menuju pelabuhan. Penumpang yang siang itu sangat padat dan semrawut. Suasana pelabuhan begitu menyesakkan. Udara panas bercampur dengan bau amis laut, asap knalpot bus, dan keringat ribuan manusia yang berdesak-desakan. Ibu Siti berjalan dengan angkuh menabrak orang-orang yang menghalangi jalannya dengan koper besarnya. Ia memandang jijik pada para kuli panggul dan pedagang asongan yang menawarkan barang dagangan. Dalam hatinya ia terus mengumpat, merasa dirinya tidak pantas berada di tengah kumpulan manusia kelas bawah ini. Ia merasa dirinya adalah nyonya besar yang sedang menyamar. Ia mendekap tas, tangannya yang berisi perhiasan dengan sangat erat. Matanya waspada penuh, curiga pada setiap orang yang mendekat. Namun kewaspadaannya justru menjadi bumerang. Sikapnya yang mencolok dan barang-barang mewah yang ia kenakan di tengah kerumunan kumuh itu justru menarik perhatian para predator. Saat Ibu Siti sedang antre pintu masuk terminal keberangkatan, terjadi keributan kecil di depannya. Seseorang menjatuhkan tumpukan kardus memblokir jalan. Ibu Siti mendengus kesal. Perhatiannya teralih sejenak untuk memaki orang yang menjatuhkan barang itu. Di detik yang sangat singkat, itulah ia merasakan sentakan kuat di bahunya. Tas tangan, kulit yang berisi seluruh sisa hartanya, ditarik paksa oleh seseorang. Ibu Siti terkejut setengah mati. Ia menoleh dan melihat seorang pemuda kurus berlari kencang menembus kerumunan sambil membawa tasnya. Jeritan Ibu Siti memecah kebisingan pelabuhan. Ia berteriak histeris, "Jambret maling, tolong tasku, hartaku." Ia mencoba mengejar, tetapi koper besar dan tas titipan Ratmi yang berat menghambat gerakannya. Ia jatuh, tersungkur di aspal yang kotor, lututnya lecet, namun ia tidak peduli rasa sakitnya. Ia terus berteriak-teriak gila, memohon orang-orang mengejar Jambret itu. Beberapa petugas keamanan pelabuhan dan polisi yang berjaga segera datang, menghampiri bukan untuk mengejar Jambret yang sudah hilang di telan kerumunan, tapi untuk mengamankan situasi yang mulai kacau karena teriakan histeris Ibu Siti. Ibu Siti menangis meraung-raung di hadapan polisi. Ia menceritakan bahwa di dalam tas itu ada emas, berlian, dan uang puluhan juta. Ia menuntut polisi segera menangkap pelakunya saat itu juga. Polisi mencoba menenangkannya dan memintanya ikut ke pos keamanan untuk membuat laporan resmi. Dengan napas tersengal-sengal dan penampilan yang sudah acak-acakan, sanggulnya miring, bajunya kotor oleh debu jalanan, Ibu Siti menyeret koper dan tas titipan Ratmi ke posisi. Di dalam pos berak itu, polisi mulai menanyai identitas dan tujuan perjalanannya. Prosedur standar, pemeriksaan dilakukan. Polisi meminta Ibu Siti membuka semua barang bawaannya untuk didata sebagai barang bukti yang ada padanya saat kejadian. Awalnya Ibu Siti menolak dengan alasan privasi, namun polisi bersikeras. Dengan enggan ia membuka koper, pakaiannya. Tidak ada yang aneh. Lalu, polisi menunjuk tas jinjing terlakban, cokelat yang ia letakkan di lantai. Polisi bertanya apa isinya. Ibu Siti dengan yakin menjawab bahwa itu hanya obat herbal dan jamu titipan temannya. Polisi yang curiga dengan bungkusan yang terlalu rapat itu meminta izin untuk membukanya. Salah satu petugas mengambil pisau cutter
dan menyayat lapisan lakban tebal itu. Saat bungkusan terbuka, wajah polisi berubah tegang. Di dalamnya bukan botol jamu atau bungkusan rempah-rempah, melainkan berbungkus-bungkus serbuk putih dan ribuan butir pil berwarna-warni yang dikemas dalam plastik transparan. Aroma bahan kimia yang khas langsung menguar. Itu adalah obat terlarang dalam jumlah yang sangat besar, cukup untuk menjerat pemiliknya dengan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Mata Ibu Siti melotot sampai hampir keluar. Wajahnya pucat, pasi seketika. Darah seolah tersedot habis dari tubuhnya. Ia menggelengkan kepala dengan panik, mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. Ia berteriak menyangkal, mengatakan bahwa itu bukan miliknya, itu milik Ratmi. Ia dijebak, namun polisi tidak peduli dengan sangkalannya. Bukti fisik ada di tangannya. Dia yang membawanya dan dia tidak bisa membuktikan keberadaan Ratmi yang nomor teleponnya tiba-tiba tidak aktif saat dihubungi polisi detik itu juga. Ratmi hanyalah nama samaran sindikat yang mencari kurir bodoh untuk dikorbankan, dan Ibu Siti dengan keserakahannya adalah target yang sempurna. Detik itu juga status Ibu Siti berubah dari korban pencopetan menjadi tersangka pengedar obat terlarang kelas kakap. Polisi langsung memborgol tangannya. Ibu Siti meronta-ronta menjerit memanggil nama Andika, memanggil nama suaminya yang sudah meninggal, bahkan memanggil nama Nabila untuk menolongnya. Air matanya bercampur dengan luntur riasan wajahnya membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Karma telah datang, menjemputnya dengan cara yang paling brutal. Ia berniat kabur meninggalkan anaknya yang menderita. Namun kini ia justru masuk ke lubang yang jauh lebih dalam dan gelap. Hartanya hilang di jambret, kebebasannya direnggut, dan kini ia menghadapi ancaman hukuman mati. Di ruang interogasi yang dingin, Ibu Siti akhirnya ambruk pingsan, tidak sanggup menanggung beban kehancuran yang ia ciptakan sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak Andika diseret keluar dari ruang rapat direksi dengan tangan terborgol. 3 bulan yang terasa seperti 3 abad bagi Andika. Kehidupan di dalam rumah tahanan benar-benar neraka dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Andika ditempatkan di sel yang penuh sesak bercampur dengan berbagai jenis pelaku kriminal. Mulai dari pencuri ayam hingga preman pasah. Tidak ada lagi kasur empuk, tidak ada AC, dingin, tidak ada makanan lezat. Yang ada hanyalah lantai semen yang dingin dan lembab bau pesing yang menyengat dari toilet yang jarang dibersihkan dan jatah nasi cadong yang rasanya hambar dengan lauk seadanya yang seringki sudah basi. Namun, siksaan fisik itu belum seberapa dibandingkan dengan siksaan mental yang ia terima. Di dalam penjara, hierarki kekuasaan sangat brutal. Andika yang masuk dengan status mantan bos, berdasi dan masih membawa sisa-sisa kesombongannya di hari-hari awal, langsung menjadi target empuk para narapidana lama. Kesombongannya dihancurkan tanpa ampun. Ia yang dulu biasa membentak karyawan dan memaki, Nabila kini menjadi pesuruh bagi kepala kamar selnya. Ia dipaksa memijat kaki, preman bertato mencuci baju tahanan, lain hingga membersihkan toilet dengan tangan kosong. Setiap kali ia mencoba melawan atau menolak, pukulan dan tendangan akan mendarat di tubuhnya di sudut sel yang tidak terjangkau kamera pengawas. Tubuhnya kini kurus kering, wajahnya tirus dengan tulang pipi yang menonjol dan kulitnya dipenuhi bekas, lebam dan kudis karena sanitasi yang buruk. Setiap malam Andika meringkuk di pojok sel yang paling kotor, menangis dalam diam. Ia masih menyimpan harapan naif bahwa ibunya akan datang menyelamatkannya. Ia berpikir mungkin Ibu Siti sedang mengurus penjualan aset atau mencari pengacara hebat di luar sana. Ia tidak tahu bahwa ibunya sendiri sedang mendekam di penjara wanita di kota yang berbeda dengan kasus yang jauh lebih berat. Ketidaktahuan ini membuatnya terus berharap dan harapan kosong itu perlahan-lahan menggerogoti kewarasannya. Ia sering bergumam sendiri, menyalahkan Nabila atas semua penderitaannya. Dalam benaknya yang sudah terdistorsi,
Nabila adalah istri, durhaka yang bersekongkol, menjatuhkannya. Ia belum sampai pada titik sadar akan kesalahannya. Ia masih berada di tahap penyangkalan yang menyedihkan. Suatu siang yang terik, para tahanan diberi waktu istirahat di area kantin penjara. Ini adalah satu-satunya waktu di mana mereka bisa melihat dunia luar melalui sebuah televisi tabung tua yang diletakkan di dalam kerangkeng besi yang digantung tinggi di dinding. Andika duduk menyendiri di sudut kantin, memakan nasinya dengan tangan gemetar, menghindari tatapan mata tahanan lain agar tidak dipukuli lagi. Televisi itu sedang menayangkan saluran berita bisnis nasional. Biasanya saluran itu membosankan bagi para tahanan yang lebih suka menonton dangdut atau sinetron, tapi kali ini remotenya dikuasai oleh petugas sipir yang ingin nonton berita. Tiba-tiba, telinga Andika menangkap sebuah nama yang sangat familiar disebut oleh pembawa berita Harmantio Group. Kepala Andika tersentak naik. Matanya terpaku pada layar televisi yang bersemut itu. Di layar tertulis judul Berita Besar Putri Tunggal Konglomerat Harmantio. Nabila Harmanti mengambil alih kepemimpinan besar-besaran dan meresmikan proyek perumahan syariah untuk kaum dua. Jantung Andika berhenti, berdetak sejenak. Di layar itu terlihat sebuah panggung megah dengan latar belakang gedung pencakar langit. Di podium utama berdiri seorang wanita yang sangat ia kenal, itu Nabila. Tapi Nabila yang ada di layar itu terlihat sangat berbeda dengan Nabila yang dulu ia kenal di kontrakan. Nabila di TV mengenakan busana kerja muslimah yang sangat elegan. Bahannya terlihat mahal dan potongannya sempurna. Wajahnya bersinar, penuh wibawa dan kecerdasan. Di sebelahnya berdiri Pak Harmantio yang tersenyum bangga dan beberapa menteri negara yang ikut hadir dalam peresmian itu. Kamera menyorot wajah Nabila secara close up saat ia memberikan pidato. Suaranya terdengar jernih dan tegas melalui speaker televisi yang sembah. Kami percaya bahwa kekayaan adalah amanah, ucap Nabila di layar. Kejujuran dan integritas adalah fondasi bisnis kami. Kami tidak mentolerir kecurangan karena keberkahan tidak akan hadir di atas penderitaan orang lain. Kalimat itu menampar Andika lebih keras daripada pukulan fisik manapun yang pernah ia terima di penjara. Matanya tidak berkedip, mulutnya mengangal lebar. Nasi yang sedang ia kunyah terjatuh dari mulutnya. Otaknya memutar kembali semua memori masa lalu dengan kecepatan tinggi, seperti film yang diputar mundur. Ia ingat betapa sederhananya Nabila dulu. Ia ingat bagaimana Nabila tidak pernah mengeluh meski hidup pas-pasan. Ia ingat bagaimana Nabila begitu cerdas mengatur keuangan tokoh kecilnya. Dan yang paling menyakitkan, ia ingat momen ketika Pak Harmantio datang ke kontrakannya. Pakaian lusuh itu, pertanyaan sederhana itu, kenapa kamu tidak tinggal di rumah mewahmu saja, Nak? Ternyata itu bukan pertanyaan orang tua pikun yang berhayal. Itu adalah pertanyaan harfiah. Rumah mewah itu benar-benar ada. Kekayaan itu nyata. Dan wanita yang berdiri di podium itu, wanita yang sedang disalami oleh para pejabat tinggi negara, wanita yang dipuji-puji sebagai salah satu pebisnis wanita paling berpengaruh di negeri ini adalah wanita yang sama yang ia suruh mencuci piring di lantai dapur saat pesta ibunya. Wanita yang sama yang ia ceraikan demi mengejar harta semu dan ego ibunya. Andika gemetar hebat. Gelas plastik di tangannya jatuh tumpah. Rasa sesal yang amat sangat dahsyat menghantam dadanya hingga ia merasa sesak napas. Bukan penyesalan karena telah menyakiti hati Nabila, melainkan penyesalan materi yang luar biasa rakus. Ia menyadari bahwa ia baru saja membuang tiket lotrek kemenangan seumur hidup. Ia telah memegang berlian di tangannya. Namun, ia membuangnya ke selokan karena mengira itu hanya pecahan kaca. Lalu ia berlari mengejar batu kali yang ia kira emas. Kebodohan ini terasa begitu absolut dan tak termaafkan. Andika tiba-tiba berteriak histeris di tengah kantin yang ramai. Itu istriku. Itu istriku. Dia istriku. Teriaknya sambil menunjuk-nunjuk layar TV seperti orang gila.
Tahanan lain menoleh, menatapnya dengan heran lalu tertawa mengejek. "Halah, ngimpi lu, Endrong. Mana mau. Wanita kayak bidadari gitu sama tikus. God kayak lu." Cemo salah satu, narapidana. "Enggak, sumpah dia Nabila. Aku suaminya, aku yang punya semua itu. Harusnya aku yang di sana." Andika meraung mencoba berlari mendekati TV, seolah ingin masuk ke dalam layar dan merebut kembali posisi itu. Namun, langkahnya dijegal oleh tahanan lain. Andika tersungkur ke lantai kotor, kantin. Wajahnya menghantam sisa makanan yang berserakan. Tapi ia tidak peduli, ia terus menangis dan berteriak-teriak, menyebut nama Nabila dan menyebut angka-angka uang yang hilang dari genggamannya. Petugas sipir datang, menyeret Andika yang sudah kehilangan kendali. Andika meronta-ronta, matanya masih terpaku pada layar TV yang kini menampilkan Nabila sedang memotong pita. Peresmian didampingi seorang pria muda, tampan, Adrian, yang menatap Nabila dengan penuh kekaguman. Pemandangan itu menjadi paku terakhir yang menancap di hati Andika. Ia diseret kembali ke sel isolasi karena dianggap membuat keributan. Di dalam sel gelap yang sunyi itu, Andika membenturkan kepalanya ke dinding berulang kali. Rasa sakit fisik ia gunakan untuk mengalihkan rasa sakit di jiwanya. Bayang-bayang kemewahan, mobil sedan, rumah gedongan, dan kehormatan yang seharusnya bisa ia nikmati jika saja ia bersikap baik pada mertuanya, kini menari-nari di pelupuk. Matanya menyiksanya tanpa henti. Ia menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah Nabila, bukan Pak Harmantio, dan bukan polisi. Musuh terbesarnya adalah keserakahan dan kesombongannya sendiri. Dan kini ia harus membayar harga kesombongan itu dengan sisa hidupnya yang hancur lebur, membusuk di penjara sambil menonton wanita yang ia buang terbang tinggi menyentuh langit, waktu berputar dengan caranya yang kejam bagi mereka yang serakah. Namun berjalan indah bagi mereka yang sabar. Sementara Andika membusuk di dalam penjara dengan penyesalan yang terlambat. Nasib ibu, Siti, tidak jauh lebih baik, bahkan mungkin lebih menyedihkan dalam ironi yang berbeda. Setelah menjalani proses hukum yang panjang dan melelahkan, ibu, Siti, akhirnya bebas dari penjara wanita. Ia beruntung atau mungkin sial karena harus melanjutkan hidup dalam kehinaan. Karena pengadilan memutuskan ia hanyalah korban penipuan sindikat narkotika. Ia terbukti hanya kurir bodoh yang tidak mengetahui isi paket yang dibawa. Ditambah kesaksiannya yang membongkar jaringan Ratmi membuatnya mendapatkan keringanan hukuman yang signifikan. Namun, kebebasan itu bukanlah tiket menuju kehidupan yang lebih baik. Ibu, Siti keluar dari gerbang penjara tanpa ada satupun orang yang menyambutnya. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, arisan sosialita, dan tentu saja tidak ada Andika. Ia melangkah keluar dengan pakaian yang sama saat ia ditangkap. Berbulan-bulan lalu, kini lusuh dan berbau apek, hartanya sudah habis tak bersisa. Rumah kontrakan mewah yang dulu ia banggakan sudah lama disita. Uang, tabungan, perhiasan, semuanya lenyap. Namanya pun sudah hancur. Tidak ada tempat kerja yang mau menerima mantan narapidana kasus narkoba. Meskipun ia hanya kurir, Ibu Siti resmi menjadi gelandangan di kota yang dulu ia anggap sebagai panggung sandiwaranya. Hari-hari, Ibu Siti kini dihabiskan dengan menggelandang dari satu emperan toko ke emperan toko lain. Perutnya yang dulu hanya mau diisi makanan restoran mahal, kini harus berdamai dengan sisa-sisa makanan basi dari tong sampah atau belas kasihan orang lewat. Kesombongannya perlahan terkikis oleh rasa lapar yang menggigit. Namun, sifat irinya masih melekat kuat seperti penyakit kronis. Ia sering duduk termenung di pinggir jalan, menatap mobil-mobil mewah yang lewat dengan tatapan nanar. Membayangkan, seandainya Andika tidak bodoh, seandainya Nabila tidak melawan, pasti ia masih duduk nyaman di dalam mobil brak itu. Ia tidak pernah sekalipun menyalahkan keserakahannya sendiri. Suatu sore yang cerah, perut Ibu Siti berbunyi nyaring. Ia belum makan sejak kemarin siang. Kakinya yang lecet membawanya berjalan tanpa arah hingga ia sampai di sebuah kawasan gedung pertemuan elit di pusat kota.
Dulu ia sering bermimpi mengadakan pesta pernikahan Andika di sini. Gedung itu hari ini tampak sangat ramai dan megah. Janur kuning melengkung indah di pintu gerbang, dihiasi bunga-bunga segar yang aromanya tercium hingga ke jalan raya. Deretan mobil sedan mewah mengkilap. Antre menurunkan tamu-tamu undangan yang berpakaian sangat elegan. Ibu Siti berhenti di seberang jalan, bersembunyi di balik pohon pelindung. Matanya menatap lapar bukan hanya pada kemewahan itu, tapi pada aroma sate kambing dan gulai yang terbawa angin dari arah gedung. Rasa lapar mengalahkan rasa malunya. Otak liciknya mulai bekerja. Ia berpikir, pesta semewah ini pasti tuan rumahnya orang kaya yang dermawan. Atau setidaknya ia bisa menyelinap masuk lewat pintu belakang untuk mencuri piring kotor yang masih ada sisa makanannya. Atau lebih nekat lagi, ia bisa berpura-pura menjadi pengemis yang mendoakan pengantin agar diberi sedekah. Dengan langkah terseok-seok, Ibu Siti menyeberang jalan. Ia mencoba merapikan rambutnya yang kusut dan membersihkan bajunya yang bernoda tanah. Namun, usaha itu sia-sia. Ia tetap terlihat seperti gelandangan. Saat ia mendekati gerbang samping gedung, ia melihat sebuah papan bunga raksasa yang berdiri gagah. Tulisan di papan bunga itu membuat langkahnya terhenti. Seketika, seolah ada petir yang menyambar di siang bolong. Selamat, bahagia atas pernikahan Nabila, Harmantio, Adrian Mahendra. Ibu Siti terpaku. Mulutnya mengangat tak percaya. Ia mengucek matanya yang rabun, berharap ia salah baca. Tapi tulisan emas itu terpampang jelas. Nabila menantu yang dulu ia hina, ia injak-injak dan ia usir seperti kucing kurap. Hari ini menikah di gedung termewah di kota ini dengan seorang pria yang namanya sering muncul di majalah bisnis sebagai CEO muda tersukses. Dadanya sesak oleh rasa iri yang membakar. Seharusnya pesta ini milik anaknya. Seharusnya nama yang bersanding dengan Nabila adalah Andika. Seharusnya ia yang berdiri di sana, menyambut tamu sebagai besan, konglomerat, bukan menjadi gembel yang mengintip dari balik pagar. Rasa iri itu berubah menjadi kenekatan gila. Ibu Siti merasa ia masih punya hak. Ia merasa ia adalah mantan mertua yang berjasa pernah menampung Nabila. Dengan logika yang sudah tidak waras, ia berpikir mungkin Nabila akan iba melihat kondisinya, atau mungkin Pak Harmantio akan memberinya uang tutup mulut agar ia tidak membuat keributan. Ia berjalan menuju pintu masuk utama, menerobos antrean tamu-tamu wangi. Tentu saja belum sampai ia di lobi, dua orang petugas keamanan bertubuh besar dengan seragam safari hitam langsung menghadangnya. Aroma tubuh Ibu Siti yang tidak sedap membuat para tamu di sekitarnya menutup hidung dan menjauh dengan tatapan jijik. "Maaf, Bu, Ibu tidak boleh masuk, ini acara tertutup," ucap satpam itu tegas, namun masih berusaha sopan. Mengira ia hanya pengemis biasa. Ibu Siti mengamuk. Ia berteriak dengan suara parau minggir. "Kalian tidak tahu siapa saya? Saya ini mertuanya pengantin wanita. Saya mertuanya Nabila. Panggil Nabila keluar. Saya mau ketemu menantu saya." Teriakannya menarik perhatian banyak orang. Beberapa tamu berbisik-bisik merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Satpam itu saling pandang lalu, tertawa kecil meremehkan. Mertua Nabila itu putri tunggal Pak Harmantio dan suaminya Pak Adrian. "Ibu jangan ngaku-ngaku. Pergi sana sebelum kami seret." "Saya tidak bohong. Dulu Nabila, istri anak saya, panggil dia. Dia pasti mau ketemu saya. Dia berhutang budi pada saya." Ibu Siti terus meronta mencoba menerobos blokade tangan ke Karsatpam tersebut. Keributan itu semakin membesar hingga terdengar sampai ke area penerima tamu. Tiba-tiba kerumunan tamu di lobi terbelah. Suasana mendadak hening. Dari dalam gedung keluarlah sosok Pak Harmantio. Ia mengenakan jas hitam, tuxedo yang sangat rapi. Wajahnya tenang namun memancarkan aura otoritas yang membuat siapa saja menunduk segan.
Di sebelahnya berdiri Pak Hadi asisten setianya. Pak Harmantio berjalan pelan, menuruni tangga lobi menuju tempat keributan terjadi. Melihat Pak Harmantio, nyali Ibu Siti yang tadi berkobar mendadak ciut. Ia ingat wajah itu. Wajah bapak tua yang dulu ia usir dari kontrakan yang kini menatapnya, seperti menatap serangga kecil yang mengganggu. Ibu Siti gemetar, mulutnya terkunci rapat. Pak Harmantio berhenti, 3 langkah di depan Ibu Siti. Ia tidak marah, tidak membentak. Ia hanya menatap Ibu Siti dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. "Ada apa ribut-ribut di hari bahagia putri saya?" tanyanya pelan, namun suaranya terdengar sangat jelas di keheningan itu. Ibu Siti mencoba memaksakan senyum pales yang menyedihkan. Pak Harmantio, besan. Ini saya, Siti, ibunya Andika. Saya cuma mau mengucapkan selamat dan saya belum makan 2 hari, Pak. Tolonglah, demi masa lalu. Suaranya melirih di ujung kalimat. Harga dirinya runtuh, total demi sesuap nasi. Pak Harmantio tersenyum tipis, sangat tipis. Masa lalu, ulangnya. Masa lalu di mana kamu? Menghina putri saya. Masa lalu di mana? Kamu menyuruh putri saya memungut makanan dari lantai. Ibu Siti pucat, pasi. Ia tidak menyangka Pak Harmantio masih mengingat detail kejadian itu. Hadi panggil Pak Harmantio tanpa menoleh. "Siap, Pak," jawab Pak Hadi, sigap. "Tamu ini kelaparan. Berikan dia makanan yang pantas untuknya sesuai dengan standar yang pernah dia berikan pada putriku dulu." Pak Hadi mengangguk, mengerti. Ia pergi sebentar ke belakang pos satpam, lalu kembali membawa sebuah kotak nasi styrofoam. Tapi itu bukan kotak nasi baru. Itu adalah nasi kotak, jatah satpam yang sudah dimakan separuh. Tersisa tulang ayam yang sudah digerogoti dan sedikit nasi yang terkena kuah sayur dingin. Pak Hadi menyodorkan kotak itu ke tangan Ibu Siti. "Silakan, Bu, ini rezeki Ibu hari ini," ucap Pak Hadi datar. Ibu Si menatap nanar kotak, nasi sisa di tangannya. Air matanya menetes deras. Ia dihina di depan ratusan orang kaya. Ia diperlakukan persis seperti ia memperlakukan Nabila dulu saat pesta di rumah mewahnya. Karma itu tidak hanya datang, tapi menampar. Wajahnya bolak-balik. Bawa dia pergi, jangan biarkan dia merusak pemandangan lebih lama lagi. Perintah Pak Harmantio, lalu berbalik badan kembali masuk gedung pesta tanpa menoleh lagi. Petugas keamanan langsung menyeret Ibu Siti menjauh dari area gedung. Ibu Siti tidak melawan lagi, tenaganya habis. Ia diseret sampai ke pinggir jalan raya yang gelap. Di sana, di bawah lampu jalan yang remang-remang, Ibu Siti duduk, bersimpuh memegang kotak nasi sisa itu. Rasa laparnya begitu hebat hingga ia tidak punya pilihan lain. Sambil menangis terseduh-seduh dengan tangan gemetar, ia mulai memakan nasi sisa itu. Setiap suapan terasa seperti menelan duri. Di kejauhan ia mendengar suara tepuk tangan meriah dan musik orkestra dari dalam gedung, menandakan kebahagiaan Nabila yang sedang berada di puncaknya, sementara dirinya terperosok dalam jurang kehinaan yang ia gali sendiri. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mengubah wajah dunia. Namun, bagi Andika, 5 tahun itu adalah perjalanan panjang melintasi lorong, waktu yang penuh siksaan batin. Pagi itu, pintu gerbang lembaga pemasyarakatan terbuka lebar. Andika melangkah keluar menghirup udara bebas untuk pertama kalinya setelah setengah dekade terkurung. Namun, udara bebas itu tidak terasa segar baginya. Rasanya berat dan menekan. Andika bukan lagi pemuda necis yang sombong. Tubuhnya kini kurus kering, punggungnya sedikit membungkuk dan rambutnya sudah dipenuhi uban meski usianya belum terlalu tua. Wajahnya keras dan kusam, dihiasi guratan penderitaan yang mendalam. Giginya ada yang tanggal karena perkelahian di penjara tahun pertama. Ia hanya membawa sebuah tas, kresek hitam berisi 2 potong baju. Lusuh. Tidak ada yang menjemputnya. Ia mendengar kabar dari sesama narapidana bahwa ibunya,
Ibu Siti sudah meninggal dunia setahun yang lalu di jalanan karena sakit paru-paru yang parah dan tidak terurus. Kabar itu membuat hati Andika mati rasa. Ia kini benar-benar sebatang kara di dunia ini. Andika mencoba memulai hidup baru. Namun, status sebagai mantan narapidana kasus penggelapan uang perusahaan membuatnya ditolak di mana-mana. Ia melamar menjadi satpam, ditolak, melamar menjadi pelayan, toko, diusir. Bahkan melamar menjadi kuli bangunan pun ia sering dicurigai akan mencuri semen. Akhirnya ia hidup luntang-lantung, tidur di peran toko, dan makan dari belas kasihan orang. Keangkuhan masa lalunya sudah hancur, lebur menjadi debu. Ia sering merenung, membayangkan wajah Nabila, satu-satunya wanita yang pernah tulus mencintainya, yang ia sia-siakan demi ambisi buta. Suatu hari saat sedang mengais botol bekas di sebuah taman kota, seorang pria paruh baya mendekatinya. Pria itu menawarinya pekerjaan. Sebuah agen penyalur tenaga kerja sedang mencari tukang kebun dan pembersih kolam renang untuk sebuah rumah besar di kawasan elit pinggiran kota. Syaratnya tidak banyak, asal mau bekerja keras, jujur, dan tidak banyak bicara. Gajinya lumayan, cukup untuk makan dan menyewa kamar petak kecil. Andika yang sudah putus asa langsung menerima tawaran itu tanpa pikir panjang. Ia merasa Tuhan akhirnya memberinya sedikit belas kasihan. Andika dibawa ke sebuah kawasan hunian yang sangat eksklusif. Rumah tempat ia bekerja bukanlah sekadar rumah, melainkan sebuah mensyah atau istana modern yang dikelilingi pagar tinggi dan taman yang sangat luas. Tugas Andika adalah menyapu halaman yang luasnya berhektar-hektar, memangkas rumput dan membersihkan kolam renang. Setiap pagi, ia bekerja dengan tekun. Ia tidak mau kehilangan kesempatan ini. Ia menundukkan kepala, tidak berani menatap majikannya dan mematuhi semua perintah kepala pelayan. Ia tidak tahu siapa pemilik rumah ini dan ia juga tidak peduli. Baginya, bisa makan nasi hangat 3 kali sehari sudah merupakan kemewahan. Bulan berganti bulan, Andika bekerja dalam diam. Ia menemukan kedamaian dalam rutinitas menyapu daun kering. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Setiap kali ia melihat kemewahan rumah ini, ia teringat pada rumah yang dulu pernah ia rebut dari Nabila. Rumah ini jauh lebih besar, jauh lebih megah. Ia membayangkan betapa bahagianya orang yang tinggal di sini. Suatu sore yang cerah, Andika sedang menyikat lumut di pinggiran kolam renang utama yang terletak di halaman belakang. Kolam renang itu sangat indah dengan air biru jernih yang memantulkan langit sore. Tiba-tiba ia mendengar suara deru mesin mobil yang halus mendekat ke carport di samping taman. Itu adalah suara mobil mewah yang sangat mahal. Andika menepi bermaksud menyingkir agar tidak terlihat oleh majikannya sesuai instruksi kepala pelayan. Namun, langkahnya terhenti saat ia mendengar suara tawa anak-anak kecil yang renyah. Kakek ada di teras, seru seorang anak kecil. Andika menoleh sedikit karena penasaran. Dari sebuah sedan, limusin hitam panjang, turunlah seorang pria tampan yang gagah, Adrian. Ia membukakan pintu untuk seorang wanita yang sangat anggun. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna pastel dengan hijab yang senada. Wajahnya memancarkan keibuan dan kebahagiaan yang sempurna. Andika merasa jantungnya berhenti berdetak. Sapu di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai dengan suara kelontang yang cukup keras. Wanita itu adalah Nabila. Nabila terlihat jauh lebih cantik daripada 5 tahun lalu. Ia terlihat matang, tenang, dan penuh kasih. Ia menggandeng 2 orang anak kecil, laki-laki dan perempuan yang berlarian riang menuju teras rumah. Di teras yang megah itu duduk Pak Harmantio di kursi goyangnya, merentangkan tangan menyambut cucu-cucunya. Nabila, bisik Andika tanpa sadar. Suaranya serak dan gemetar. Suara jatuhnya sapu tadi menarik perhatian Adrian. Ia menoleh ke arah kolam renang lalu membisikkan sesuatu pada Nabila. Nabila menoleh perlahan, matanya bertemu dengan mata Andika. Andika menahan napas. Ia berharap Nabila akan marah,
memaki, atau setidaknya menunjukkan ekspresi benci. Ia siap menerima amarah itu. Namun yang terjadi jauh lebih menyakitkan daripada kebencian. Nabila menatapnya datar, tidak ada kilatan, amarah, tidak ada dendam, tapi juga tidak ada pengenalan. Tatapannya kosong, seolah-olah Andika hanyalah sebuah patung batu atau pohon kering di taman itu. Seolah-olah Andika tidak pernah ada dalam sejarah hidupnya. Nabila hanya mengangguk sopan sekilas layaknya majikan kepada pelayan asing, lalu kembali tersenyum manis pada suaminya dan anak-anaknya. Ia membalikkan badan, berjalan masuk ke dalam rumah istananya yang hangat, meninggalkan Andika yang membeku di pinggir kolam. Sikap itu menghancurkan Andika berkeping-keping. Ia menyadari bahwa bagi Nabila dia sudah bukan siapa-siapa lagi. Dia tidak pantas dibenci. Karena untuk membenci seseorang kita harus mengingatnya. Nabila sudah menghapus Andika sepenuhnya dari ingatannya. Andika hanyalah debu yang tidak berarti. Saat Andika masih mematung dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya yang kotor, Pak Harmantio berjalan pelan menghampirinya. Pria tua itu masih terlihat gagah meski rambutnya sudah memutih semua. Ia berdiri di samping Andika, ikut menatap ke arah pintu rumah yang baru saja tertutup. "Bagaimana pekerjaanmu, Andika? Apakah gajinya cukup?" tanya Pak Harmantio dengan suara rendah tanpa nada. Mengejek tapi penuh dengan kekuatan yang menekan. Andika jatuh berlutut. Ia mencium kaki Pak Harmantio, menangis, terseduh-seduh. "Ayah, maafkan saya. Ampuni saya salah, saya menyesal." Pak Harmantio tidak menarik kakinya, tapi juga tidak membantunya berdiri. Ia membiarkan Andika menangis di tanah. "Jangan panggil saya ayah, hak itu sudah kamu buang 5 tahun lalu." Pak Harmantio menghela napas panjang, menatap langit sore. "Kamu tahu kenapa kamu bisa bekerja di sini? Agen penyalur itu milik perusahaan saya. Saya yang menyuruh mereka merekrutmu. Saya yang menyuruh kepala pelayan menempatkanmu di taman ini." Andika mendongak, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. "Kenapa? Kenapa? Bapak melakukan ini? Kenapa Bapak tidak membiarkan saya mati saja di jalanan?" Pak Harmantio menunduk menatap mata Andika dalam-dalam. "Karena kematian terlalu mudah, Andika. Hukuman terbaik bagi orang yang tidak tahu bersyukur bukanlah penjara, melainkan penyesalan." Pak Harmantio menunjuk ke arah jendela besar ruang keluarga. Di sana terlihat siluet Nabila, Adrian, dan anak-anak. Mereka sedang tertawa bahagia di bawah lampu kristal yang hangat. Pemandangan keluarga yang sempurna. "Saya ingin kamu bekerja di sini seumur hidupmu. Saya tidak akan memecatmu. Saya akan memberimu makan dan tempat tinggal. Tapi sebagai gantinya, setiap hari, setiap pagi, setiap sore, kamu harus melihat pemandangan itu," ucap Pak Harmantio dengan nada final. "Kamu harus melihat wanita yang dulu kamu sia-siakan. Kini diperlakukan layaknya ratu oleh pria yang lebih baik darimu. Kamu harus melihat anak-anak yang seharusnya bisa jadi anakmu, memanggil pria lain sebagai ayah. Nikmatilah penyesalan itu setiap detik sampai akhir hayatmu. Itulah neraka duniamu." Pak Harmantio berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Andika sendirian dalam kehampaan. Andika kembali menatap jendela itu. Ia melihat tawa Nabila yang begitu lepas. Tawa yang dulu pernah menjadi miliknya. Namun ia bungkam dengan air mata. Rasa sakit itu begitu nyata mencabik-cabik ulu hatinya. Ia tahu ia tidak bisa pergi. Ia tidak punya tempat lain. Ia terjebak dalam sangkar emas ini, menjadi penonton abadi atas kebahagiaan orang lain yang dibangun di atas runtuhan masa lalunya. Andika mengambil kembali sapu lidinya dengan tangan gemetar. Di bawah langit, senja yang mulai menggelap, ia kembali menyapu daun-daun kering, ditemani oleh bayang-bayang masa lalu dan penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Air matanya jatuh membasahi tanah, namun tidak akan pernah bisa menumbuhkan kembali cinta yang telah ia bunuh dengan tangannya sendiri.